Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat, hidayah dan inayahnya lah kita semua diberikan umur panjang, kesehatan, sehingga pada hari ini kita bertemu kembali, bersilaturahmi kembali di mata kuliah Matematika Diskrit. Baiklah, hari ini kita akan mengulas tentang materi-materi pada Matematika Diskrit. Kemarin sempat ada presentasi, yaitu tentang graph Euler dan Hamilton, serta pewarnaan pada graph. Nah, baiklah, materi yang kita bahas di Matematika Diskrit ini sebenarnya banyak sekali, cuma ini Bapak ambil yang poin intinya, yaitu teori himpunan, terus fungsi, ada relasi, terus kombinatorik, terus graph. Nah, graph ini ada isomorfik, terus ada lagi teori-teori graph, Euler, Hamilton, terus ada pewarnaan pada graph. Yang terakhir pohon atau tree itu juga masih bagian dari graph. Yang hari ini Bapak masih memberikan tugas atau latihan kepada Anda untuk belajar mandiri, yaitu tentang pohon. Jadi kita masih ada kurang lebih 2 kali pertemuan lagi atau 3 kali pertemuan lagi. Nah, untuk pertemuan minggu depan akan Bapak review satu persatu materinya, karena Matematika Diskrit itu merupakan fondasi bagi Anda yang kuliah ngambil jurusan informatika. Nah, Anda tidak perlu hafal betul tentang materi-materi ini, yang penting Anda tahu secara ilmu nalarnya ada paham. Apa itu teori himpunan, apa itu fungsi, atau itu relasi, atau apa itu kombinatorik, atau itu pengertian graph, dan lain-lain. Untuk minggu depan kita coba mereview tentang kombinatorik, ya kan? Oke, kombinatorik. Nah, jadi kita selaku yang akan memperdalam ilmu informatika, secara nalar itu Anda harus memahami itu namanya teori himpunan, fungsi, relasi, kombinatorik, graph. Tuh, di sini sebenarnya ada 5 materi intinya ya, karena di graph sendiri banyak ya, ada isomorfik, pewarnaan graph, dan pohon. Baiklah, untuk hari ini Anda ada tugas mandiri. Kayak seperti kemarin, ini Bapak mintanya formatnya PPT, yaitu dalam bentuk PowerPoint. Buatlah resume tentang tree pada graph. Tree itu pohon ya. Berikan contoh penerapannya, serta contoh soal dan penyelesaiannya.
Contoh soal dan penyelesaiannya ya minimal 1 boleh lah, atau 2 atau 3. Bapak kasih waktu kurang lebih 60 menit. Karena setelah ini akan Bapak panggil satu-satu untuk presentasi dari resume yang akan Anda buat. Sampai sini ada pertanyaan sebelum Anda mengerjakan tugasnya, latihannya? Mas Ahmad Hidayat, ada pertanyaan? Oh, tidak Pak, udah cukup jelas Pak. Terima kasih Pak. Oke. Mbak Delia Putri, ada pertanyaan? Mas Ibrahim, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Mas Yazid, ada pertanyaan nggak? Aman, Pak, aman. Oke. Jadi Bapak, dengan Anda cukup optimis selama mengikuti mata kuliah Bapak, Anda memahami materi ini. Bagi yang belum paham bisa bertanya ke teman atau saudara atau sahabat yang memahami matematika diskrit. Baiklah, selamat mengerjakan latihannya.
Baiklah, jika sudah ada yang selesai, silakan kirim ke email matdiskriptgmr@gmail.com. Bapak cek, begitu sudah ada yang masuk, langsung presentasi.
Jadi kita kan, nanti cuma satu. Kalau cuma dua orang kan banyak. Itu jadi itu tahu nggak cacat-cacat gitu maksudnya dia berikan tidak bisa kita. Enggak, kita biasa ada kita lambat. Tahu kan kita harus itu. Kita harus gerakan klikot nggak jelas. Kalau gerakan langsung gini aja. Kita biasanya dulu bisa. Bagus loh kayak misalnya. Kalau anak-anak itu nonton nih dari kanan kiri dari ke kanan harus dari kiri lagi namanya itu gimana yang bagus banget dari editan yang kan bikinnya udah editannya itu harus gimana sih bener kan kita dari kiri ke kanan terus bagusnya kanan kiri ke kiri lagi apakah kiri kanan kiri aja tidak semua bagus ya sih tidak semua dari juga jauh Baiklah, ini udah ada yang selesai tugas latihannya. Pertama, Heidi Angkawijaya. Silakan ke Mas Heidi untuk presentasi. Ini udah masuk Mas Ahmad Hidayat dan Mas Hikmal Irfansah. Mas Heidi, Bapak persilakan. Oke, udah kelihatan belum? Halo? Udah kelihatan Mas Heidi, udah kelihatan. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang diberkahi ini, saya akan menjelaskan secara singkat saja dan secara general tentang tree atau pohon. Oke, untuk pengertian tree adalah graf yang tak berarah, berhubung, dan tidak memiliki sirkuit. Tree digunakan untuk memecahkan masalah dengan menggambarkan semua solusi masalah. Jadi perbedaan antara tree dan graf itu, kalau tree yang seperti yang di sebelah kiri ini, itu seperti tidak ada cycle gitu. Sedangkan kalau yang bukan tree, seperti yang di gambar sebelah kanan, dia memiliki cycle seperti yang ada di bentuk segitiga ini. Untuk contoh penerapannya itu ada depth first search dan base first search. Kedua ini merupakan konsep algoritma yang menggunakan konsep tree yang fungsinya seperti yang dijelaskan tadi untuk menggambarkan semua solusi masalah sampai masalahnya ketemu. Tapi kalau depth search ini sama yang base first ini sama aja, tapi kalau yang depth ini dia akan cari solusi sampai ke pohon yang paling bawah, sedangkan yang base ini dia akan mencari yang ke samping terdahulu. Untuk contoh penerapan yang lain dari tree, misalkan kalau kita ingin mencari suatu file dalam komputer, kita ketik suatu file tersebut dan komputer akan secara otomatis mencari di mana file itu berada, begitu. Untuk selanjutnya, contoh penerapan tree itu memecahkan masalah permainan menara Hanoi. Jadi untuk ketentuan permainannya, kita disuruh untuk memindahkan ketiga cakram ini yang berwarna merah, hijau, dan kuning ke tiang yang paling pojok. Dengan peraturan dalam satu kali jalan, kita cuma boleh mindahin satu, dan cakram yang lebih besar tidak boleh di atas yang lebih kecil. Untuk penyelesaiannya kita dapat menggunakan tree seperti ini contohnya. Jadi mencari solusi satu-satu gitu sampai ketemu. Begini, ini kita menggunakan yang tadi yang depth first search. Jadi kita nyari sampai ke bawah dulu. Kalau yang pakai base first search tadi beda, kita nyarinya ke samping dulu. Untuk contoh soalnya, buatlah tree dengan data urutan di bawah ini 50, 32, 18, 40, 60, 52, 5, 25, dan 70. Untuk penyelesaian seperti ini,
Jadi konsepnya kita naruh angka yang lebih kecil di sebelah kiri. Nah, jadi di sini angka 50 yang pertama kita jadikan sebagai akarnya di sini di atas. Lalu angka selanjutnya itu 32. Nah, 32 ini lebih kecil atau lebih besar dari 50? Dan jawabannya 32 itu lebih kecil dari 50, sehingga kita letakkan 32 ini di sebelah kirinya 50. Lalu kita angka selanjutnya itu 18. 18 ini lebih kecil dari 50, maka kita taruh di sebelah kiri, dan 18 juga lebih kecil dari 32. Terus lalu kita taruh di sebelah sini, di sebelah kirinya 32. Lalu angka selanjutnya itu 40. 40 lebih kecil dari 50, tetapi 40 lebih besar dari 32. Maka kita letakkan 40 ini di sebelah kanan. Lalu ada 60. 60 lebih besar dari 50, lalu kita jadikan di sebelah kanan seperti ini. Lalu untuk angka selanjutnya itu 52. 52 juga lebih besar dari 50, tetapi 52 lebih kecil dari 60, lalu kita letakkan di sebelah kiri di sebelah sini. Lalu angka selanjutnya angka 5 juga, dia lebih kecil dari 50, lebih kecil dari 32, lebih kecil dari 18, lalu kita letakkan di sebelah kiri. Lalu angka selanjutnya juga seperti itu, lebih kecil dari 50, lebih kecil dari 32, tetapi lebih besar dari 18, lalu kita taruh di sebelah kanan. Untuk yang terakhir juga, dia lebih besar dari 50, lebih besar dari 60, lalu terakhir kita taruh di sebelah kanan. Oke, baik. Mungkin hanya seperti ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba lihat yang tadi, yang penerapannya tadi, memindahkan, nah itu slide 3. Atas lagi ke atas. Nah ini kan memecahkan masalah permainan menara Hanoi ya. Nah, itu ada berapa cabang itu Mas untuk menyelesaikannya? Coba lihat penyelesaiannya coba. Itu iya pindah. Sebentar. Dia yang pohon ke kanan nggak selesai ya. Dia lewat jalur yang ke kiri. Satu, oke. Satu. Nah, Bapak perhatiin dulu. Yang lain tolong perhatikan ya. Ini kalau kita lihat di penerapannya enak ini. Jadi ada permainan memindahkan apa namanya kayak silinder-silinder inilah menara Hanoi ini kan. Tapi satu. Ini langsung sini, oke. Ini balik ke sini, ini ke sini. Oke, coba contoh soalnya, Mas Heidi. Ya, 32 terkecil 5. 50 32. Penyelesaiannya? Hmm. Belas 25. Bentar. Tiga dua ke 18. 18 tarik urus lagi ke 40. 18, 5, dan 25. Sebentar.
Coba Mas Heidi, sebentar. Lihat soal yang di atas. Soalnya coba. Oh, data urutan ya. Oke. 50 teratas, 70 ke bawah. Lihat jawabannya. Oke, silakan ditutup Mas Heidi. Bapak panggil yang selanjutnya. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya yang kedua ini Bapak urutkan aja sesuai pengumpulannya. Mas Ahmad Hidayat. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Mas Ahmad Hidayat, Ya, dilanjut. baik, Pak. Nah, screen saya belum kelihatan ya? Sudah ya. Ya, Nah, ini presentasi yang saya susun. Ini pohon atau tree. Nah, ini pohon ini adalah graf tak berarah. eh, eh, terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Nah, ini contohnya untuk pohon. Ini pohon, dan ini contoh bukan pohon. Ini bukan pohon. Kemudian hutan untuk forest, kumpulan pohon yang saling lepas, graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Setiap komponen di dalam graf tersebut adalah pohon. Seperti ini contohnya hutan yang terdiri dari 3 buah pohon. Kemudian sifat-sifat pohon, misalnya G sama dengan V, E adalah graf tak berarah, sederhana, dan jumlah simpulnya N. Maka semua pernyataan di bawah ini adalah ekivalen. G adalah pohon. Setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. G terhubung dan memiliki M sama dengan N kurangi 1 buah sisi. G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N kurangi 1 buah sisi. G tidak mengandung sirkuit dan penambahan 1 sisi pada graf akan membuat hanya 1 sirkuit. G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan atau bridge. Slide berikutnya, pohon merentang atau spanning tree. Pohon merentang dari graf terhubung adalah upagraf merentang yang berupa pohon. Pohon merentang diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf. Nah, ini contohnya di bawah ini. Setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit 1 buah pohon merentang. Graf tak terhubung adalah K. Komponen mempunyai K buah hutan merentang yang disebut hutan merentang, spanning forest. Nah, ini let G be a simple graph. A spanning tree of G is a subgraph of G that is tree containing every vertex of G. Kok jadi bahasa Inggris ya? Nah, ini aplikasi pohon merentang. Jalan-jalan seminimum mungkin yang menghubungkan semua kota sehingga setiap kota tetap terhubung satu sama lain. Perutulan routing pesan pada jaringan komputer, contohnya pada gambar sebelah kanan ini. Kemudian pohon rentang minimum, graf terhubung berbobot mungkin mempunyai lebih dari 1 pohon merentang. Pohon rentang yang berbobot minimum dinamakan pohon merentang minimum atau minimum spanning tree. Nah, ini contohnya pada gambar di bawah ini. Nah, kemudian di sini ada algoritma prim. Langkah 1, ambil sisi dari graf G yang berbobot minimum, masukkan ke dalam T. Langkah 2, pilih sisi U, pi yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul di T. Tetapi U, pi tidak membentuk sirkuit di T. Masukkan U dan pi ke dalam T. Langkah 3, ulangi langkah 2 sebanyak N, kurangi 2 kali. Nah, ini algoritma prim, contohnya seperti ini, graf, kemudian pohon merentang minimum, seperti ini contohnya. Kemudian di sini ada algoritma Kruskal. Langkah 0, sisi-sisi dari graf sudah dibentuk, diurut menaik berdasarkan bobotnya dari bobot kecil ke bobot besar. Langkah 1, T masih kosong. Langkah 2, pilih sisi U dan P dengan bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit di T.
tambahkan U dan Pi ke dalam T. Langkah 3, ulangi langkah 2 sebanyak N minus 1 kali. Kemudian di sini contoh dari algoritma Kruskal, ini graf. Ini grafnya. Kemudian ini contoh pohon berentang minimum. Nah, di sini ada pohon berakar. Pohon yang satu buah simpulnya diperlakukan sebagai akar dan sisi-sisinya diberi arah sehingga menjadi graf berarah, dinamakan pohon berakar atau rooted tree. Gambar sebelah kanan ini contohnya pohon berakar. Kemudian ini pohon panah dibuang. Pohon berakar, pohon dan 2 buah pohon berakar yang dihasilkan dari pemilihan 2 simpul berbeda sebagai akar. Nah, di sini digambarkan lewat gambar di bawah ini. Kemudian slide selanjutnya, terminologi pada pohon berakar. Anak atau child atau children dan orang tua parent. B, C, dan D adalah, nah B, C, dan D ini adalah anak-anak dari simpul A. Nah, A adalah orang tua dari anak-anak ini, anak-anak dari B, C, dan D. Kemudian lintasan atau path, lintasan dari A ke J adalah A, B, E, dan J. Panjang lintasan dari A ke J adalah 3. Nah, di sini bisa hitung ya, 1, 2, 3. Cara menghitungnya seperti demikian. Slide selanjutnya. Nah, terminologi pada pohon berakar, saudara kandung atau sibling. F adalah saudara kandung E. Nah, ini F adalah saudara kandung E. Tapi G bukan saudara kandung E karena orang tua mereka berbeda. Nah, ini G bukan saudara kandung E. Mungkin bisa jadi mereka sepupu gitu ya, atau saudara jauh. Tapi bukan saudara kandung. Ini disebutnya subtree. Kemudian terminologi selanjutnya pada pohon berakar, derajat atau degree. Derajat sebuah simpul adalah jumlah upah pohon atau jumlah anak pada simpul tersebut. Derajat A adalah 3, derajat B adalah 2. Derajat D adalah 1 dan derajat C adalah 0. Jadi derajat yang dimasukkan di sini adalah derajat keluar. Derajat maksimum dari semua simpul merupakan derajat pohon itu sendiri. Pohon di samping ini berderajat 3. Nah, ini terminologi selanjutnya pada pohon berakar. Ini daun atau leaf, simpul yang berderajat 0 atau tidak mempunyai anak disebut daun. Simpul H, I, J, F, C, L, dan M adalah daun. Ini H, I, J, C, L, dan M. Ini daun-daunnya. Simpul dalam internal nodes. Simpul yang mempunyai anak disebut simpul dalam. Di sini contohkan B, kemudian D, E, G, dan K. Di sini adalah simpul dalam. Nah, kemudian terminologi selanjutnya pada pohon berakar, aras atau level, atau bisa juga disebut tingkat, height, atau kedalaman depth. Aras maksimum dari suatu pohon disebut tinggi atau kedalaman pohon tersebut. Pohon di sebelah ini mempunyai tinggi 4. Nah, dijelaskan di sini perhitungannya 4 tingginya. Nah, ini pohon terurut. Pohon berakar yang urutan anak-anaknya penting disebut pohon terurut atau ordered tree. Nah, digambarkan seperti ini. Pohon meri, pohon berakar yang setiap simpul cabangnya mempunyai paling banyak M buah anak disebut pohon M minus eri. Jika M sama dengan 2, pohonnya disebut pohon biner atau binary tree. Pohon M minus eri dikatakan teratur atau penuh full jika setiap simpul cabangnya mempunyai tepat M anak. Nah, ini. Lanjut ke ini, contoh soal, Mas. Oh, contoh soal? Nah, ini contoh soalnya, Pak. Jelaskan dan berikan contoh menurut pemahaman Anda tentang pertama pengertian tree, kemudian pohon berentang minimum, algoritma prim, pohon berakar, dan terminologi pada pohon berakar. Oke, contoh yang lain. Contoh soalnya ada berapa ini? Ada 6, Pak. 6. Coba jawaban yang D mana yang D? Algoritma prim.
dan algoritma Kruskal. Oh ya baik Pak. Jawaban yang itu, yang D. Nah, ini ada algoritma Kruskal. Hmm. Nah ini sebentar. Algoritma prim ini jawaban contoh algoritma prim. Hmm. Kemudian ini bentuk gambarnya, graf dari algoritma prim, kemudian pohon berentang minimum. Hmm. Okay. Nah ini untuk algoritma Kruskal, ini jawabannya. Nah ini gambarnya, graf pohon berentang minimum. Oke, coba lihat yang paling bawah. Paling bawah apa itu? Paling bawah sendiri. Paling bawah halaman terakhir maksudnya Pak? Slide terakhir. Iya Pak. Penelusuran pohon biner ya. Ya, ke atasnya lagi. Ke atasnya. Oke. Coba lihat halaman 30. Mulai halaman 30. Ya, oke ya. Nah, jadi dari sini udah kelihatan kode ASCII ya. ASCII itu sama aja bilangan biner ya, 01001 itu biner namanya ya. Oke. Coba lihat ke atas lagi. Ya, Bang. Oke, ini materinya Mas Ahmad. Menurut Bapak cukup? Silakan ditutup. Nanti dilanjutkan teman yang lain. Oh, baik Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sikum manapsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Mas Hikmal. Silakan presentasinya. Ini yang udah masuk ya, Mas Haidi, Ahmad Hidayat, Hikmal, Nathan Firdaus, Mas Yazid. Bagi yang sudah ngirim tapi belum Bapak sebutin, silakan konfirmasi. Oke, silakan Mas Hikmal untuk presentasi tugasnya. Oke, Mas Hikmal belum siap. Sekarang Mas Nathan Firdaus. Silakan Mas Nathan Firdaus untuk presentasinya. Ya Pak. Oke, silakan di-share di Zoom materinya. Ya bisa dibesarin Mas Nathan, coba dibesarin lagi. Udah belum Pak? Oke, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Definisi pohon. Pohon adalah kumpulan terbatas dari item data yang biasa disebut sebagai node. Seperti disebutkan di atas bahwa pohon adalah struktur data non-linear yang mengatur item data dalam urutan diurutkan. Ini digunakan untuk menunjukkan struktur hierarki antara berbagai elemen data dan mengatur data menjadi cabang-cabang yang berhubungan dengan informasi. Penambahan lebih baru dalam hasil pohon dalam pembentukan loop atau sirkuit. Ada beberapa jenis pohon, seperti pohon biner, pohon pencarian biner, pohon AVL, pohon biner berulir, B-tree, dan lain-lain. Pembersih data, penyimpanan file, manipulasi, ekspresi aritmatika, dan pohon permainan adalah beberapa aplikasi pohon struktur data. Ada beberapa properti pohon seperti ada simpul yang ditunjuk di bagian atas pohon yang dikenal sebagai akar pohon.
Item data yang terpisah dibagi menjadi himpunan bagian yang terpisah yang disebut sebagai subtree. Tinggi pohon melebar ke arah bawah. Sebuah pohon harus terhubung, yang berarti harus ada jalur dari satu root ke semua node lainnya. Itu tidak mengandung loop. Sebuah pohon memiliki tepi n-1. Hasil A yang terkait dengan pohon. Edge garis yang menghubungkan dua node level. Sebuah pohon dipartisi menjadi level sedemikian rupa sehingga simpul akar berada di level 0. Kemudian anak-anak terdekatnya berada di level 1. Dan anak-anak terdekatnya berada di level 2 dan seterusnya hingga terminal atau simpul daun. Derajat, ini adalah jumlah subpohon dari sebuah simpul dalam pohon yang diberikan. Kedalaman, ini adalah tingkat maksimum dari setiap simpul dalam pohon tertentu dan juga dikenal sebagai tinggi. Terminal node. Node level tertinggi adalah terminal node sementara node lain kecuali terminal dan root node dikenal sebagai node non-terminal. Terus perbedaan pohon dan grafik. Dalam pohon hanya ada sejalur antara dua simpul, sedangkan grafik dapat memiliki jalur sara dan dua arah antara node. Di pohon tepat ada satu simpul root dan setiap anak hanya dapat memiliki satu orang tua. Sebagai lawan, dalam grafik tidak ada konsep simpul akar. Sebuah pohon tidak dapat memiliki loop dan loop sendiri, sementara grafik dapat memiliki loop dan loop diri. Grafik lebih rumit karena dapat memiliki loop dan self loop. Sebaliknya, pohon lebih sederhana dibandingkan dengan grafik. Pohon dilintasi menggunakan teknik pre-order, in-order, dan post-order. Di sisi lain, untuk traversal grafik, kami menggunakan BFS, breadth first search, dan DFS, depth first search. Sebuah pohon dapat memiliki n-1 tepi, sebaliknya. Dalam grafik, tidak ada jumlah tepi yang ditentukan sebelumnya, dan itu tergantung pada grafik. Sebuah pohon memiliki struktur hierarkis, sedangkan grafik memiliki model jaringan. Terus ada Contoh penerapannya, Mas. Ini, Pak. Contoh penerapan. Iya, Misalkan V, A, B, C, D, F, G, H, I adalah himpunan petinju yang sudah disusun menurut urutan bertanding merebutkan piala SEA Games. X dan Y termasuk V akan dihubungkan oleh suatu S jika X dan Y adalah pasangan untuk bertanding. Yang menang akan berpasangan dan berikutnya, sedangkan yang kalah tidak akan bertanding lagi. Misalkan, mula-mula A bertanding dengan B dan A menang. Kemudian A bertanding dengan C dan A menang. Berikutnya A bertanding dengan D dan A menang lagi. Akhirnya A bertanding melawan E dan E yang menang. Selanjutnya E melawan E yang menang. Kemudian E melawan G dan E tetap menang. Lalu E melawan H yang dimenangkan oleh H. Terakhir, H harus melawan I. Maka pertandingan tinju ini dapat digambarkan oleh tadi berikut. Nah, ini trinya. Terus, berikutnya ada contoh soal. Mana yang disebut akar, tinggi atau kedalaman dari gambar tersebut, mana yang disebut daun, pre-order, in-order, post-order. Terus ini jawabannya. Akarnya itu A, terus kedalaman atau tingginya 3, terus yang termasuk daun adalah D, E, F, I, J. Secara pre-order, urutannya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Secara in-order, urutannya D, C, E, B, F, A, I, H, J, G. Secara post-order, urutannya D, E, C, F, B, I, J, H, G, A. Udah, Pak? Contoh soal mana contoh soal? Ini, Pak. Ini jawabannya. Oke. Baiklah. Ditutup, Mas Nathan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Mas Yazid. Silakan Mas Yazid, dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian sebentar. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil resum materi, yaitu materi tree atau pohon. Yang pertama itu ada definisi. Jadi pohon itu didefinisikan sebagai graf terhubung sederhana yang tak berarah dan tidak mempunyai sirkuit. Jadi sini ada 4 contoh. Yang pertama adalah graf G, G1, G2, G3, dan G4. Jadi pada gambar tersebut G1 dan G2 itu sebuah tree karena memang itu
graf G dan graf G1 dan graf G2 itu saling terhubung dan juga tidak mempunyai sirkuit. Nah, untuk sementara yang graf G3 dan G4 bukanlah sebuah pohon atau tree. Jadi pada graf 3 ini dia bukanlah sebuah pohon karena graf G3 ini mempunyai sirkuit, yaitu dari A, D, E, B, dan kembali lagi ke A. Sementara graf G4 itu bukan pohon karena memang graf ini tidak saling terhubung. Terus yang selanjutnya itu hutan. Jadi Pak, hutan kawal Mas Asid, coba kawal. Tolong perhatikan yang lain. Ini presentasi dari Mas Asid ini, Bapak lihat enak dicerna ya. Jadi tree atau pohon ini kan definisinya graf yang terhubung sederhana. Dia tidak punya arah dan tidak punya sirkuit. Sirkuit itu apa? Sirkuit itu lintasan arah dari titik semula bisa balik ke titik semula, itu sirkuit. Nah, contoh G1 jelas nggak ada sirkuit, G2 dari A balik ke A nggak mungkin. Nah, yang dari mana ini? G3 ini ada sirkuit, jadi dia bukan tree ya. Nah, ya. G4 ini bukan tree. Ini sirkuitnya mana ini, Mas? Nggak ada sirkuitnya, Pak, karena dia itu karena bukan tree, karena emang nggak saling terhubung, Pak. Ya. Ini kan nggak, yang A, F itu ke hubung yang ke D, terus B, E itu, dan C juga nggak ada gitu. Jadi nggak, kalau Ini tree coba itu kan jelasin lagi, mengapa itu dinyatakan bukan tree? Dia nggak ada sirkuit nih. graf 4 itu kenapa tidak termasuk pohon, karena emang dua graf ini tidak saling terhubung, Pak. Contoh. Ini kan titik A dengan titik C tidak terhubung, titik A titik E tidak terhubung, titik A titik B tidak terhubung, titik A titik D tidak terhubung. Itu juga dengan yang F, Pak. Oh iya, betul. Kan di sini didefinisikan bahwa pohon itu adalah graf yang saling terhubung, terus tidak berarah dan tidak mempunyai Dan sirkuit. tidak mempunyai sirkuit. Sedangkan di sini dia tidak terhubung ya. Iya, Pak. Oke, lanjut Mas Asid. Oke, selanjutnya itu ada hutan. Jadi hutan itu didefinisikan sebagai kumpulan pohon yang saling lepas. Jadi hutan ini kumpulan pohon yang tidak saling terhubung. Jadi pisah-pisah gitu. Jadi di gambar di atas itu ada hutan yang terdiri dari 3 pohon atau tree. Jadi contoh penerapan dulu. Jadi contoh penerapan pohon atau tree itu yang mungkin biasanya kita jumpai di kehidupan sehari-hari itu, yang pertama itu adalah silsilah keluarga. Terus yang kedua itu adalah mungkin penerapan jaringan komputer. Jadi jaringan komputer itu sebenarnya menggunakan prinsip graf, itu banyak bisa menggunakan graf Hamilton dan lainnya, dan juga termasuk pohon. Terus yang selanjutnya itu adalah penentuan rencana atau planning. Terus contoh soal. Jadi tentukan parent dan child dari pohon atau tree berikut. Jadi ada suatu pohon atau tree, kita suruh menentukan parent dan child-nya. Ini jawabannya. Baiklah. Ada parent A, anaknya itu ada B, C dan D. Ada parent B, anaknya itu E dan F. Terus ada parent D, anaknya itu G. Ada parent E, anaknya itu H, I, J. Terus ada parent G, anaknya itu K. Terus ada parent K, anaknya I dan M. Coba naik ke atas, Mas Asid. Oh ya, ini L dan M. Soalnya ini ya. Oke, dari soal ini kita baca aja lah. A ini punya anak B, C, D. Coba lihat jawabannya, benar nggak tuh? Nah, benar kan? Coba ke atas lagi. B, dia punya anak E, F. C, dia nggak punya anak, ya kan? Nah, sedangkan D punya anak 1 si G. Dia punya anak 1 K. K punya anak 2 I dan M. L dan M. E punya anak 3 H, I, J. Oke. Silakan ditutup, Mas Aziz. Sekian dari presentasi dari saya.
Baiklah, silakan dikeluarkan dulu screenshot-nya. Oke. Selanjutnya yang sudah masuk ke email iml@gmail.com, Mbak Rafifah Adila, silakan untuk presentasinya. Saya izin share screen ya Pak. Ya. Ya, dibesarin. Oke, lanjut Mbak Rafifah. Oke, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Rafifah izin untuk mempresentasikan apa yang sudah disusun terkait materi dari pohon graf. Jadi yang pertama, apa itu pohon graf? Sebuah graf, misalkan ada 3 titik disebut tree jika G terhubung dan asiklik tidak memiliki cycle. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari contoh gambar. Ini contoh dari apa yang namanya itu pohon graf. Jadi semuanya ini terhubung tapi tidak ada pengulangan cycle. Ini untuk teorema dari pohon graf. Jadi kalimat berikut ini adalah ekuivalen untuk graf G, V, E dengan N vertex dan M edge. Jadi yang pertama G ini itu dia adalah tree. Kemudian terdapat tepat sebuah pad antara semua vertex pada G. Kemudian G terhubung dan ini salah nih. Ini seharusnya M sama dengan N dikurang 1. Kemudian yang keempat itu G terhubung dan menghapus salah satu edge menyebabkan G tidak terhubung. Kemudian G tidak memiliki cycle dan M sama dengan N dikurang 1. Kemudian G tidak memiliki cycle dan penambahan sebuah edge menyebabkan terbentuknya cycle. Selanjutnya, teorema di atas dapat digunakan untuk memperlihatkan bahwa setiap graf yang terhubung berisi sebuah spanning tree yang merentang, yang mana sebuah spanning tree dari sebuah graf adalah sebuah tree itu sendiri. Ini cara membuat spanning tree dari sebuah graf. Pertama, mulai dengan menghilangkan beberapa edge sehingga pada akhirnya akan menghasilkan sebuah subgraf yang tetap terhubung. Sehingga jika dihapus salah satu edge akan menyebabkan subgraf menjadi spanning tree menjadi tidak terhubung sesuai dengan bagian dari teorema. Perhatikan bahwa spanning tree akan memiliki jumlah edge sebanyak N1 edge, dengan N adalah jumlah vertex yang dimiliki oleh graf semula. Cara yang kedua, mulai menggambarkan graf dengan tanpa edge, hanya vertex saja, maksudnya ini garis-garis penghubungnya saja, dan tambahkan edge satu per satu sehingga setiap vertexnya terhubung dan tidak terdapat cycle, sehingga jika menambahkan salah satu edge akan menyebabkan terbentuknya cycle. Graf yang dibentuk disebut dengan tree. Ini contoh soal. Gunakan cara pertama untuk mencari sebuah spanning tree dari graf pada gambar ini. Ini soal gambar dari soalnya, ini jawabannya. Jadi penyelesaiannya karena memiliki 8 buah edge dan 6 vertex, kita harus menghilangkan 3 edge. Selanjutnya sembarang edge dapat dihapus. Pertama, hapuslah 3E, kemudian sembarang edge yang lain, tetapi bukan 2E, hapuslah 4E. Selanjutnya 1E dan 2E, hapuslah 7E. Kita sampai di keadaan di mana jika menghapus salah satu edge akan menyebabkan graf menjadi tidak terhubung. Subgraf hasil inilah yang disebut spanning tree, ditunjukkan pada gambar ini. Subgraf tersebut mempunyai 5 buah edge sesuai dengan pernyataan di bagian 3 dari teorema.
Kemudian ada juga yang disebut dengan minimal spanning tree. Minimal spanning tree ini disebut juga dengan MST. Dia ini mencari sebuah spanning tree dengan jumlah bobot minimal dari sebuah graf yang terhubung. Masalah ini sama seperti pada traveling salesman problem. Algoritma ini untuk mencari minimal spanning tree. Ini algoritmanya di sebelah sini. Kemudian sebuah rooted tree adalah sebuah tree dengan himpunan vertex V, sehingga sebuah vertex V ditandai sebagai akar dari tree tersebut. Untuk sembarang vertex U pada tree terdapat path dari V ke U. Panjang path ini disebut tingkatan level vertex U. Vertex pada level 1 menunjukkan vertex tersebut adjacent ke root, disebut sebagai descendant, keturunan atau anak dari root. Selanjutnya, descendant dari root dapat dianggap sebagai root bagi subtree yang diperoleh dengan menghapus root dari tree. Ini contoh soalnya. Ini contoh soal perlu dibacakan kah, Pak? Perlu. Oh, baik. Jadi contohnya ini terdapat sebuah permainan sederhana. Seseorang memikirkan sebuah angka antara 1 sampai 31. Anda harus menebak angka dengan benar. Kemudian apakah angkanya ini X? Orang itu akan menjawab ya, lebih kecil dari X atau lebih besar dari X. Tunjukkan bahwa Anda mampu menebak angka tersebut tidak lebih dari 5 kali tebakan. Cara penyelesaiannya, petunjuknya adalah dengan selalu menebak angka yang menjadi titik tengah dari jangkauan angka yang tersisa. Kemudian, jika tebakan salah akan mengurangi separuh angka hingga akhirnya akan tersisa 1 angka. Gambar memperlihatkan bagaimana proses tebakan berlangsung mulai dari 16. Setiap vertex adalah titik yang memutuskan nilai benar atau salah. Jika salah, maka nilai tersebut berada di salah satu subtree dari 2 subtree. Subtree pada sisi kiri berisi nilai yang lebih kecil dan subtree pada sisi kanan berisi nilai yang lebih besar. Tree yang terbentuk hanya 4 level, maka diperlukan tidak lebih dari 5 kali tebakan. Contoh gambarnya, ini dia contohnya, dimulai dari 16 kan. Kemudian ada juga yang disebut dengan rooted tree ya tadi dalam pembentukan folder. Suatu pohon dikatakan N jika setiap simpul cabangnya mempunyai paling banyak N buah anak. Karena itu pohon dengan hanya berupa sebuah simpul dapat kita sebut juga sebagai pohon N array namun tanpa anak. Kita dapat mengimplementasikan pohon dengan notasi himpunan sebagai berikut. Di sini TA ini menyatakan pohon dengan 1 buah akar A dan simpul dengan 3 anak 0. Kemudian TB menyatakan pohon dengan 2 buah simpul B, C. Kemudian nilai 0 menyatakan bahwa pohon tersebut kosong atau tidak mempunyai anak. 0 juga dapat berarti daun. Rooted tree dalam pembentukan folder, representasi pohon dari notasi himpunan tersebut adalah pohon biner adalah pohon N array dengan N sama dengan 2. Setiap simpul. Lanjut ke contoh soal, Mbak. Udah. Soal tadi sudah disebutkan 1, Pak. Kemudian untuk penerapannya. Ya, ini penerapan. Oke. Di sini penerapan untuk implementasi pada struktur data. Representasi internal yang dipakai dalam struktur data graf ini merupakan implementasi dari representasi senarai ketetanggaan dengan menggunakan sebuah hash map. Simpul disimpan sebagai kunci dalam sebuah map struktur pemetaan dengan tujuan agar mempermudah pencarian sebuah simpul. Ya, struktur pemetaan ini selanjutnya disebut sebagai adjacency map. Sisi yang berawal dari setiap simpul disimpan sebagai senarai simpul yang berhubungan. Senarai ini disimpan sebagai nilai yang memiliki kaitan dengan kunci yang sesuai dengan adjacency map. Sebagai contoh digunakan graf pada gambar selanjutnya. Dengan representasi dari graf di atas akan terdiri dari sebuah pemetaan dengan pemasukan ini.
Ini contohnya, contoh implementasi dari ini pohon graf. Kemudian implementasi yang kedua yaitu pada MST. Tadi itu kan MST ini minimal spanning tree ya. Jadi ini gambarnya, penyelesaiannya ini. Kemudian penerapan, nah ini hasilnya. Yang ketiga, untuk implementasi dalam pembentukan folder. Ini perlu dibaca toh, Pak? Ya, cukup. Baik. Silakan ditutup presentasinya. Ya, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SIINDI. Baiklah, Bapak lihat lagi di email. Ini yang masuk baru Mas Haidi, Ahmad Hidayat, Hikmal Irfansyah, Nathan Firdaus, Yazid, dan Rafa Adila. Baiklah, masih ada waktu 12 menit. Yang belum menyelesaikan, Bapak tunggu untuk latihannya. Untuk minggu depan, kita mereview materi dari awal, kita ulas sekilas. Baiklah, sambil menunggu Anda mengerjakan latihannya untuk dikirim ke email, materi pertemuan hari ini, Bapak cukupkan sampai di sini karena ini menjelang waktu sholat zuhur. Bapak mohon maaf bila ada penyampaian atau tutur kata Bapak yang tidak berkenan di hati Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri. Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, Bapak tunggu yang lain ya yang belum ngumpul ya. Ya, Pak, masih edit dulu, Pak. Siap, Pak. Siap, Pak. OT buat, Pak. Siap. Ya, ditunggu.